Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Yuri Boyka adalah seorang petarung MMA di Ukraina. Suatu hari, dia bertarung di pertarungan ilegal. Dia menang telak dan membuat musuhnya KO. Kemudian di penjara juga sedang berlangsung pertarungan ilegal, tetapi dengan peraturan yang lebih longgar. Orang terkuat di penjara itu, Koshmar, sangat brutal melawan musuhnya. Dia memukuli lawannya hingga wajahnya babak belur dan berlumuran darah, hingga akhirnya meninggal. Boyka sendiri juga pernah di penjara, sehingga tidak mendapatkan kehidupan yang layak setelah dia bebas. Dia berusaha memperbaiki hidupnya dengan menjadi sukarelawan di sebuah gereja. Suatu hari, pendeta menyarankan Boyka untuk mencari pekerjaan baru selain menjadi petarung. Selama ini, pendeta selalu mendukung Boyka, jadi dia kaget mendengar ucapan pendeta. Tetapi dia masih bercita-cita menjadi petarung profesional dan tidak mau di pertarungan ilegal lagi. Suatu hari, manajer Boyka memberikan kabar baik kalau mereka akhirnya bisa bertarung di pertarungan profesional. Jika dia menang babak penyisihan, maka dia dapat bertarung di pertandingan utama. Hingga akhirnya tiba babak penyisihan, dan Boyka telah mempersiapkan dirinya untuk hari ini. Musuhnya kali ini, Victor berusaha menyerang Boyka, tetapi dia bertahan hingga Victor menjadi kesal. Para juri juga kagum melihat gaya tanding Boyka, dan ketika Boyka akhirnya melayangkan tendangan, mereka berpikir pertandingan telah berakhir. Tetapi Victor bangun kembali dan tidak menyerah. Boyka kembali melayangkan pukulan dan Victor terjatuh, tetapi dia tidak mau menyerah. Boyka menjadi kesal, dan dia melayangkan pukulan kuat kepada wajahnya, hingga Victor menjadi KO. Setelah pertandingan itu, mereka mengundang Boyka untuk bertarung di Budapest. Manajernya memberi dia uang dan meminta dia untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang. Ketika dia keluar, dia melihat Victor dalam kondisi kritis. Dia merasa bersalah, dan mengingat perkataan pendetanya. Di malam hari, dia bermimpi kalau dia membunuh Victor, jadi besok paginya dia pergi menanyakan kondisi Victor kepada manajernya. Rupanya Victor tidak selamat malam itu, tetapi karena petarung telah menandatangani perjanjian, maka Boyka tidak bersalah. Dalam hatinya, Boyka tahu kalau dialah penyebab Victor meninggal. Dia melihat tas Victor dan membaca surat untuk istrinya, dan dapat membayangkan kesedihan istrinya. Dia berencana untuk meminta maaf kepada istrinya ke Rusia, tetapi manajernya melarangnya, karena Boyka adalah buronan di Rusia. Jadi dia membuat paspor palsu untuk dapat masuk ke Rusia. Di Rusia, istri Victor, Alma, sedang mengikuti upacara pemakaman Victor. Setelah Victor meninggal, dia hidup sendiri dan mempunyai hutang kepada Zurab. Zurab meminta dia untuk menjadi istri mudanya untuk melunasi hutangnya, tetapi Alma jijik kepadanya. Dia berhati-hati agar tidak menyinggung Zurab, dan meminta kelonggaran cicilan untuk melunasi hutangnya. Alma tinggal di sebuah panti asuhan, rumah yang dibangun bersama Victor dari hutang tersebut. Dia menampung anak yatim dan anak jalanan serta mengasuh mereka. Ketika Boyka tiba di sana, dia melihat Alma sedang dibawa ke dalam mobil oleh pria berbaju hitam. Rupanya dia bekerja sebagai pelayan di klub ilegal Zurab dan menjadi kesayangan Zurab. Boyka pergi ke klub itu dan bertemu dengan Alma, tetapi anak buah Zurab melihatnya dan mengusir Boyka keluar. Boyka tidak mau membuat keributan, jadi dia menuruti kemauan mereka. Di luar, mereka mulai menyerang Boyka, tetapi Boyka dengan mudah menghajar mereka kembali. Zurab melihat kemampuan Boyka dan terkesan dengannya. Dia mengundang Boyka untuk menjadi petarung di pertandingannya, tetapi Boyka menolaknya. Dia hanya ke sana untuk bertemu dengan Alma, bukan untuk bertarung. Zurab menawarkan diri sebagai penyalur pesan dan melarang Boyka bertemu dengan Alma, jadi Boyka tetap menolaknya. Ketika pergi, Zurab menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Boyka dengan ketat. Keesokan harinya, Boyka berhasil menyelinap ke rumahnya dan menemui Alma. Dia memberikan surat dari Victor, dan bertanya mengapa dia bekerja di klub itu. Alma mengatakan kalau dia terlibat hutang sehingga dia tidak bisa bebas. Dia bertanya apakah Boyka melihat pertarungan terakhir Victor, dan Boyka menjawab jujur kepadanya. Boyka berusaha meminta maaf dan menjelaskan kalau itu adalah kecelakaan, tetapi Alma tidak mau mendengar sepatah kata pun dari pembunuh suaminya. Setelah itu, Boyka pergi ke klub Zurab dan setuju untuk bertarung untuknya, asalkan hutang Alma lunas. Zurab menawarkan jika dia menang 3 kali melawan musuh pilihan Zurab, maka mereka akan bebas dari Zurab dan polisi.
Keesokan harinya, Alma meminta Boyka untuk pulang ke negaranya, karena dia tidak membutuhkan bantuannya. Boyka berkata kalau dia melakukan hal ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk Alma. Setelah itu dia pergi ke gym untuk berlatih, tetapi diganggu oleh seorang pria. Ketika dia mengganggu Boyka kembali, Boyka menendang dia dan membuat dia KO. Tibalah hari di mana Boyka bertarung. Musuh yang pertama adalah petarung lokal, dan Boyka dapat mengalahkannya tanpa kesusahan sedikit pun. Ketika Boyka hendak melancarkan pukulan terakhirnya, dia berhenti dan teringat akan Victor. Untungnya musuhnya mengaku kalah, jadi dia bisa mengambil kemenangannya. Setelah itu, Alma memberi dia segelas air minum. Boyka bertanya apakah Alma mengetahui gym di mana dia bisa berlatih. Alma berpikir sebentar, dan akhirnya menunjukkan Boyka di gym di rumahnya. Dia mulai berlatih di sana, dan Alma mulai terbiasa dengan kehadirannya. Match yang kedua pun tiba, dan ini membuat Boyka kaget. Dia harus melawan dua orang sekaligus, dan Zurab pun mengatakan kalau dia harus mengikuti apa yang ada. Ketika pertandingan dimulai, dia kesulitan untuk mempertahankan dirinya, karena mereka bergantian menyerang dirinya. Tetapi Boyka adalah petarung handal, dan dia berhasil mengalahkan satu orang. Kemudian petarung lainnya menyerang punggung Boyka yang pernah cedera. Dia kesakitan, dan waktu itu dia melihat Alma. Jadi semangatnya muncul kembali, dan dia berhasil mengalahkan dua orang tersebut. Penonton bersorak karena mereka tidak menyangka Boyka akan menang melawan dua orang. Zurab kemudian berusaha untuk menggoda Alma, tetapi Alma menolaknya. Zurab menjadi marah dan menuduh dia tidur bersama Boyka, dan menuduh Boyka dengan sengaja membunuh Victor. Alma tahu kalau itu adalah sebuah kebohongan, tetapi pikiran jahat itu pun merasukinya. Sementara itu, manajer Boyka menelepon Boyka supaya dia bisa menghadiri pertemuan pers di negaranya. Boyka meminta manajer untuk menundanya, karena dia hanya perlu satu pertandingan lagi. Ketika tiba di rumah, dia melihat Alma di kamarnya, dan mengkonfrontasi Boyka tentang kematian Victor. Boyka mulai menceritakan kesusahan hidupnya. Sepanjang hidupnya dipenuhi penderitaan, dan pertandingan dengan Victor adalah tiket untuk kehidupan yang lebih layak. Dia tahu kalau perbuatannya susah untuk dimaafkan, dan memohon Alma untuk membiarkan dirinya memperbaiki kesalahannya. Pertandingan ketiga tiba, dan dia melawan Igor, petarung terbaik Zurab. Igor memiliki kebencian kepada Boyka karena posisinya terancam, dan bertarung dengan brutal melawan Boyka. Dia dengan sengaja melukai punggung Boyka, tetapi Boyka adalah petarung handal, dan berhasil melawan balik, bahkan membuat dia KO. Dengan kemenangan ini, akhirnya hutang Alma bebas dan Boyka bisa kembali ke negaranya. Tetapi Zurab telah memprediksi hal ini dan menyuruh dia bertarung satu kali lagi. Sementara itu, pertemuan di Budapest tinggal beberapa jam lagi, dan Boyka harus pulang. Dia melihat Alma dan tidak mau meninggalkan pekerjaannya di Rusia. Jadi dia meminta manajernya untuk menunda pertemuan tersebut. Musuh Boyka di pertandingan berikutnya adalah Koshmar, petarung brutal yang selalu membunuh lawannya. Mereka bertarung, tetapi stamina Boyka telah terkuras di pertandingan sebelumnya. Serangannya tidak melukai Koshmar, karena fisiknya yang kuat, dan dia berhasil memukul telak Boyka hingga dia terjatuh dan berdarah. Dia mencoba mengumpulkan kekuatannya dan melawan, tetapi Koshmar membanting dirinya. Ketika Koshmar merayakan kemenangan sementaranya, Boyka bangun kembali dan melawan. Dia mematahkan tangan kanan Koshmar, serta berhasil menendangnya keluar arena. Dengan ini perjanjian Zurab telah berakhir. Tetapi Zurab tidak mau kalah. Dia menyuruh anak buahnya menghajar Boyka, serta kabur dengan Alma dari tempat itu. Dia sudah hampir menyerah, tetapi dia melihat Alma yang meminta tolong. Semangatnya bangkit kembali dan dia menghajar anak buah Zurab, serta berhasil mengejarnya. Dia memukul Zurab dan menjatuhkannya ke tanah. Zurab menembaknya, tetapi kemarahannya tidak dapat terbendung, dan dia mencekik Zurab hingga mati. Alma kemudian mendatangi dan mengecek dirinya, tetapi Boyka malah bertanya apakah Alma akhirnya memaafkan dia. Polisi datang dan membawa Boyka pergi, tetapi Boyka masih menanyakan hal yang sama. Alma hanya terdiam sementara Boyka dibawa pergi. 1 bulan kemudian, Boyka yang berada di penjara Rusia mendapat tamu kunjungan. Alma datang dan akhirnya mengatakan kalau dia telah memaafkan dirinya. Akhirnya dia merasa lega dan terbebas selama berbulan-bulan disandera oleh perasaan bersalahnya.
Di akhir cerita, Boyka tetap menjadi petarung di penjara dan mempertahankan kedudukannya sebagai petarung tak terkalahkan.